Baik, tadi saya ulang 3 prinsip ketika kita mendapatkan layanan gratis ya. Satu adalah apa? Ada orang yang bayarin buat kita, yang mana orang yang bayarin itu mendapatkan sebuah keuntungan yang kita nggak tahu begitu ya. Atau kita juga tahu dan it's okay gitu. Kemudian yang kedua kita sudah membayar melalui layanan yang lain. Dan yang ketiga, jangan-jangan kita adalah produk yang dikelola oleh layanan di mana kita menikmati layanan itu. Nah, jika kamu analisis semuanya nggak masalah buat kamu, ya sudah nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau bermasalah, maka carilah layanan yang berbayar yang memang security atau fitur-fiturnya sesuai dengan yang kita ingin. Nah, sedikit kembali mengulas ke film Warrior The Dawn of the Night kemarin. Kemarin kan dalam perjalanan data ya, data yang berjalan itu kan melalui kabel ya, atau kabelnya bisa kabel fisik, bisa frekuensi karena menggunakan wireless, frekuensi gelombang elektromagnetik tertentu, atau bisa juga menggunakan broadcast satelit ya. Itu agak berbeda dengan frekuensi yang ada di BTS itu frekuensi yang dipakainya, tapi masih sama-sama berbasis frekuensi. Jadi udara ini yang seakan-akan kosong dan kita hanya merasakan atau mendapatkan oksigen yang ditransfer melalui udara ini. Tapi sebenarnya bagi orang elektro dan telekomunikasi maka udara ini penuh dengan lalu lintas data gitu ya. Yang mungkin nggak kalah crowdednya dengan mobil-mobil yang ada di jalanan. Ini adalah dua gambaran ketika Indonesia punya Internet Exchange yang kemarin saya sampaikan sebagai kedaulatan Indonesia dalam internet ya. Di sebelah kiri itu pada saat Indonesia belum punya exchange. Maka kalau ISP ini singkatan dari Internet Service Provider ya, nanti kita bedah lagi dalamnya. Jadi kalau misalnya kita orang Indonesia, kalau mau mengakses internet, maka kita harus menginduk, nyambung, punya sambungan ke ISP-ISP. Baik sebagai pengguna maupun sebagai penyedia. Gitu ya. Jadi mereka adalah seperti tower-tower yang mempertemukan penyedia konten di internet dengan para pengaksesnya. Termasuk email gitu ya, itu juga disediakan oleh ISP. Nah, ketika seseorang berada di terinduk ke ISP 2, saya sebagai pengguna internet misalnya ya, saya mau mengakses sebuah konten yang di-provide oleh sebuah perusahaan yang induknya di ISP 3. Karena di Indonesia tidak ada switching, tidak ada pertemuan antar ISP, maka harus melalui switching di internasional. Harus ke Amerika dulu, misalnya lewat MCI atau Signet atau Hebonnya Jepang atau Global One-nya USA. Di USA ini berarti ada dua switching. Pada saat lama sekali gambar ini dibuat ya sudah. Nah, dengan adanya Indonesia Internet Exchange, maka sudah menjadi sangat murah ya. Kalau asal kita mengakses konten-konten yang ada di ISP Indonesia, maka tidak perlu ada pembayaran ke switching luar negeri, sehingga secara nasional ini juga sangat menghemat devisa. Nah, siapa yang mengelola IIX ini? Yang mengelola adalah asosiasi dari ISP-ISP ini. Jadi mereka kemudian sharing budget gitu ya untuk mendirikan ISP, termasuk juga ada apa, ada bantuan, ada support dari pemerintah Indonesia karena ini juga bagian dari kepentingan eh, Departemen Kominfo ya yang mengelola. Nah, saat ini IIX ini sudah ada wilayah, ada IIX wilayah, tidak hanya IIX Jakarta aja. Sehingga kalau misalnya kita ada di Bandung, itu ada IIX di Cimahi ya, Menara apa ya itu namanya yang dekat tol itu. Itu IIX untuk Jawa Barat. Jadi kalau sesama kontennya nyambung dengan di Jawa Barat, nggak perlu lagi ada routing
routing ke Jakarta. Sebentar, kenapa ya ini? Nah, kemudian ini adalah gambar kondisi keterhubungan Indonesia di 2015. Gambar tulisannya memang broadband ya, itu jaringan pita lebar. Tapi kalau kalian lihat gambar ini namanya proyeknya Palaparing. Kalau dulu terkenal Majapahit dengan Gajah Madanya itu Sumpah Palapa mempersatukan Nusantara, maka Palaparing ini mirip itu hanya sumpahnya programnya adalah menghubungkan secara digital seluruh wilayah di Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari apa yang paling bawah teh Pulau Rote ya, yang utara apa lupa saya, Talaut ya mungkin ya. Nah, kemudian kalau Anda lihat ini yang merah di tahun 2015 itu belum terhubung. Dan kalau kalian lihat dengan posisi itu kabelnya kabel bawah laut ya yang dipakai di Indonesia. Kecuali yang di darat itu ya kabel yang ditanam di tanah atau mungkin dibentang di udara ya. Jadi dibentang di udara itu misalnya ada backbone internet yang dibentang mengikuti sutet. Tahu kamu sutet? Hanif Aldi tahu nggak sutet? Tiang-tiangnya sutet. Tahu Bu, tahu. Apa itu? Jangan-jangan temanmu ada yang nggak tahu. Coba. Sutet singkatan dari apa atau apalah menurut pengertianmu? Sutet itu. Gimana Hanif? Sutet atau yang disebut juga sebagai saluran udara tegangan ekstra tinggi merupakan Hmm. sebuah struktur yang digunakan dalam transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk menghantarkan daya listrik ke tempat yang jauh, Bu. Oke. Apakah di daerah kamu dilewati oleh sutet atau dekat dengan sutet? Sutet terdekat, tiang sutet terdekat ada di mana yang kamu tahu? Kamu tinggal di mana, Hanif? Di Bekasi, Bu. Di Bekasi. Oke. Itu tadi kan definisi di internet ya. Kalau bendanya sendiri kamu lihat nggak sih? Ada di internet itu ada gambarnya sutet. Ada, Bu, ada. Ada ya. Nah, silahkan dilihat. Jadi adalah tiang yang sangat tinggi ya, karena kalau nanti tidak tinggi, maka ada induksi listrik yang diderita oleh orang yang tinggal di bawah sutet itu. Walaupun sedikit banyak memang ada induksi yang diderita. Nah, itu tadi saya mengatakan eh, PLN itu juga punya bisnis kabel internet, kabel jaringan yang kemudian juga sekaligus dia diisi dengan internet ya sebagai ISP juga. PT Icon Plus itu ya, itu menyediakan koneksi internet. Nah, berarti yang menyediakan koneksi internet itu disebut sebagai perusahaan internet service provider. Beda dengan penyedia seluler. Ya, kalau penyedia seluler seperti Telkomsel itu dia menyediakan jembatan akses ke internet service provider. Nah, tolong dibedakan. Misalnya di Unpas Kampus Setiabudi ya, saya menggunakan akses internetnya melalui dua macam. Satu pakai WiFi kampus. WiFi kampus itu sebenarnya menggunakan fiber optik, yang mana fiber optik itu dari dalam gedung ini nyambung keluar
Jalan Setiabudi, kemudian dari Jalan Setiabudi ada kabel lewat bawah tanah nyambung ke switchingnya switchingnya Astinet misalnya ya, itu Telkom di Lembong. Nah, di Lembong itu nanti ada switching lagi misalnya ke Jakarta, tapi saya menginduk ke ISP-nya Telkom. Tapi saya bisa juga dari kampus menggunakan tethering handphone saya. Saya masuk layanan di Telkomsel dan di kampus ini saya akan terkoneksi dengan sebuah BTS yang itu punyanya Telkomsel dan nanti oleh Telkomsel akan kalau saya akses internet misalnya ya akan di switching, di routing sampai menuju ke sebuah ISP di mana Telkomsel bekerja sama. Itu ya, jadi jalurnya beda. Kalau tadi kabel itu langsung ke ISP-nya, kalau menggunakan seluler, maka dari provider seluler ada jembatan untuk ke ISP. Sebelum dulu ada jembatan itu maksudnya ya koneksi ya, ada kerjasama, saling membayar dan seterusnya seperti apa. Belum bisa akses internet menggunakan handphone. Nah, pada gambar ini coba kamu perhatikan ya. Kalau misalnya dari Kupang, seandainya yang merah itu belum terrealisasi. Dari Kupang, kamu mau mengakses sebuah konten yang ada di sebuah konten yang servernya itu ada di Banjarmasin. Jadi yang kotak-kotak bentuknya kotak-kotak itu kayaknya ada switching ininya ya, switching IIX-nya sekarang. Coba kalian lihat, harus lewat mana saja dari Kupang ke Banjarmasin. Naswa coba. Kamu lihat gambarnya, terus titik-titik itu berarti kan pusat switchingnya ya. Yang kemarin ada spider dan kemudian ada pusat switchingnya dan dari situ ada perempatan, perlimaan, persepuluhan untuk masuk ke tetangga yang mau kita kunjungi. Silahkan Naswa. Iya, bagaimana Bu? Kalau kamu sedang berada di Kupang, gitu ya, punya akses internet dari sebuah ISP di Indonesia. Kemudian konten yang mau kamu akses itu tersimpan di sebuah server yang servernya secara fisik ada di Banjarmasin. Maaf Bu, ini fotonya ngeblur kalau dari Naswa. Oh, kalau dari Naswa ngeblur. Oke. Ini apa lagi ya? Coba. Dari Erika ngeblur juga nggak? Nggak terlalu sih, Bu. Coba ini. Kameramu dimatikan. Erika. Kameranya dimatikan supaya gambarnya nggak ngeblur. Pengaruh nggak? Harusnya pengaruh ya, karena bandwidth-nya kan berbagi. Tapi masih sih, Bu. Cuma bagian yang kayak Kendari, Poso itu kelihatan. Tapi yang lebih kecilnya lagi nggak kelihatan. Sekarang kelihatan? Kalau Kupangnya kelihatan. Mm-mm. Garis birunya kelihatan? Kelihatan, Bu. Ya, sudah bisa terlihat kalau dari Kupang mau ke Banjarmasin, ada kabel langsung nggak? Nggak ada, Bu. Adanya kabel yang eh, ngelewatin Surabaya dulu. Atau enggak kabel Mm-mm. yang, kabel merah yang putus-putus. Kabel merah putus-putus. Uh-uh. Ke Makassar ya, Iya. terus kemudian ke Banjarmasin. Nah, cuma yang merah kan belum dibangun ya, Iya, Bu. sehingga itu harus ke ND dulu, dari ND ke Mataram, ke NTT, kemudian ke Mataram, Bali, Surabaya, baru ke Banjarmasin. Nah, kira-kira seperti itu, dan ini adalah secara fisik real kabel yang ada di Indonesia.
Nah, kemudian yang biru-biru tadi di tahun 2018 sudah mulai dibangun. Sehingga semua tempat di Indonesia ditargetkan gitu ya, bisa dapat akses internet. Kalaupun daerahnya terpencil, maka kalau tidak salah kemarin Kominfo sudah bekerja sama dengan Starlink untuk menjangkau wilayah-wilayah yang susah diakses dengan kabel. Nah, kita membahas internet ekonomi. Nah, kalian tolong bisa membedakan dengan jelas apa sih digital ekonomi dan apa itu internet ekonomi ya. Dan ada istilah lain yang menyebutkan ada knowledge based ekonomi begitu. Kita bahas dulu internet ekonomi. Adalah bagian dari sistem ekonomi yang berbasis pada internet. Ya, tadi transaksinya atau barang-barangnya itu di-delivery, diproduksi bahkan dengan di-enabler oleh adanya teknologi internet. Yang mana memiliki fungsi dan struktur logik yang berbeda, di mana secara signifikan struktur dan fungsi itu membuat produk dan transaksinya memiliki sifat yang khusus. Jadi dia merupakan subset dari sistem ekonomi yang besar. Membangun subset dunia gitu ya. Sedangkan yang di-enabler oleh internet ekonomi ini disebut dengan digital ekonomi, yaitu kegiatan ekonomi yang berbasis pada produk elektronik dan layanan yang dihasilkan oleh bisnis berbasis elektronik serta transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet. Atau dengan kata lain ini disimpulkan produk serta layanan yang diperjualbelikan. Proses pengelolaan bisnis dan interaksi antara supplier, partner yang dilakukan melalui internet dan teknologi web. Ini teknologi webnya sekarang sudah diperluas menjadi dengan teknologi mobile. Jadi kalau kamu menjual baju melalui internet itu disebut juga digital ekonomi. Kalau kamu menjual konten atau menjual lagu atau menjual film yang ansih itu produknya dikemas dalam bentuk digital, terus disebarkan melalui digital, nah itu juga masuk ke digital ekonomi. Gitu. Jadi internet ekonomi dan digital ekonomi ini kalau dari definisi ya bisa disamakan ya, artinya di mana kalau internet ini lebih ke jalannya atau infrastrukturnya atau platformnya, yang mana di atas platform itu terjadi sebuah kehidupan ekonomi digital, yang mana digitalnya itu bisa pada produknya, bisa pada sistem pengelolaannya, dan juga bisa pada mekanisme pasarnya. Ya, di mana kan pasar itu tempat bertemunya penjual dan pembeli. Nah, kemudian kalau kalian dengar lagi ada yang namanya broadband ekonomi gitu ya. Itu sebenarnya adalah sama dengan digital ekonomi yang tadi platformnya adalah internet. Tapi teknologinya tidak hanya web, sekarang ditambah dengan mobile. Hanya kapasitas internetnya itu lebih cepat. Gitu ya. Lebih cepat dan istilahnya broadband itu namanya pita lebar ya. Jadi data yang dikirimkan bisa lebih banyak dan waktunya juga lebih cepat. Kecepatannya seperti apa kalau kita lihat ya perkembangan dari teknologi internet ini. Sebenarnya internet itu berkembang dari tahun 81. Kalau kalian dengar 4G ya, saat ini kita sudah menggunakan LTE 4G. Yang mana juga sebentar lagi mungkin Indonesia juga
jaringannya akan terupdate ke 5G. Dan kalau kita lihat perbandingan aksesnya, transfer rate-nya, data yang supaya kalian kebayang aja ya, kalau pakai 3G itu hanya 3,1 megabyte. Nah, kamu nggak perlu pusing megabyte itu apa, ya. Ini kan satuannya sama, jadi 3,1 dibandingkan kalau pakai 4G 100. Maka kebayang kalau mau nonton film atau nonton streaming, nonton Netflix gitu ya, kalau masih pakai 3G ya sangat tidak nyaman, sehingga karena tidak nyaman ya nggak dipakai. Karena nonton film kok patah-patah. Ini untuk internet. Oke, sayang sekali kalian harus ini ya. Ini ada mobile atau TV resolution. Kalau kita nonton TV, ya, itu aksesnya 5 sampai 20 MHz. Ini nggak ada byte-nya ya. Ya, dibagi 8 sebenarnya. Kalau dari B sama nggak ada B. Oh, ini bukan B. Ini frekuensi. Nah, kita pakai aja yang megabyte per second ya. Yang paling atas aja deh. Jadi sudah kecepatannya berapa kali lipat gitu ya? 30 kali lipat gitu ya, 30 kali 3. Ada B-nya besar dan ada B-nya kecil. Itu tinggal kalau B-nya besar berarti kali 8 gitu ya. Kalau B-nya kecil dia hanya 1. Kita lihat misalnya Starlink yang dengan satu satelit nggak perlu pakai kabel, bisa akses internet dari semua satelit, semua area yang dilalui oleh Starlink gitu ya. Masuk ke coverage-nya itu sekarang sudah 66,59 megabit per second. Ini hampir 100 ya. Hampir 100 dibagi 8 kalau kita lihat dibandingkan dengan yang 4G tadi. Jadi memang satelit itu bisa menjangkau dan cukup murah karena tanpa kabel, tapi karena jaraknya dari bumi itu jauh gitu ya. Jadi harus ke atas dulu ke satelit, baru ditembakkan lagi ke bumi gitu ya. Dari bumi ke satelit, dari satelit ke bumi, memang satelit relatif lambat dibandingkan dengan kabel. Oke, kalian bisa bayangkan dari 30 kali lipat ini membuat banyak produk dan orang makin berkerumun gitu ya. Apalagi harganya makin murah. Makin berkerumun berarti kerumunan orang itu akan menjadi target dari pasar yang sangat didambakan. Oke, kemudian atau ini nanti kita bahas belakangan. Mungkin resume saya ini bisa lebih simpel ya dalam memahami apa yang ada di file Word yang sudah disampaikan ke kalian. Nanti detailnya kalian bisa baca di sana. Jadi kalau kita summary-kan, siapa aja sih yang terlibat di dalam bisnis internet ini dan atau digital ekonomi yang hidup di dalam internet gitu ya. Yang pertama atau yang paling menjadi landasan dasar yang kalau tidak ada dia itu tidak bisa terjadi dunia internet itu adalah penyelenggara jaringan. Yaitu orang yang memiliki jalan-jalan gitu ya. Jadi kalau misalnya ibarat jalan tol itu milik negara, ini ada perusahaan-perusahaan swasta termasuk juga BUMN yang menyediakan jalan-jalan itu. Jalan itu ada yang fisik atau disebut dengan wired, yaitu kabel, ada yang wireless atau non-kabel. Tadi bisa pakai gelombang elektromagnetik di udara, tapi masih di atmosfer bumi, ada yang naik ke atas menggunakan satelit. Nah, kita nggak pernah menyewa langsung sebagai user ya, tidak pernah menyewa langsung atau membayar ke penyelenggara jaringan. Tetapi penyelenggara jaringan ini mendapatkan uang dari penyelenggara internet untuk lewatnya data. Bisa nggak penyelenggara jaringan dan penyelenggara internet orangnya sama? Bisa juga. Seperti halnya PT Telkom itu merupakan pemain bisnis digital ini dari hulu sampai hilir, dari bawah sampai jualan aplikasi gitu ya.
Nah, itu berarti dia secara vertikal bermain di semua layer. Ya, nggak apa-apa juga, tapi sebenarnya itu layer-layer yang berbeda. Oke, sekarang penyelenggara internet bisnisnya apa? Karena tadi dia menjadi tempat switching, ya, kemudian dari tempat switchingnya dia itu dia bisa mengenali alamat dari semua orang yang bilang aku terhubung ke kamu ya. Maka cara terhubungnya itu adalah dengan cara mengelola yang namanya IP public. Nah, ini kita harus sewa ke penyelenggara internet IP public itu per tahun berapa, gitu ya. Makin banyak IP public yang kita beli, maka harganya akan makin murah. Nah, di dunia itu ada kesepakatan tentang penomoran IP public yang dengan IP versi 6, dulu IP versi 4, itu sekarang ya sudah bisa menyediakan akses atau menyediakan alamat unik untuk semua orang di dunia, bahkan sampai lampu di rumah kamu atau kulkas di rumah kamu itu bisa diberi IP public. Karena dengan adanya Internet of Things, maka pintu pagar kamu yang bisa kamu buka lewat handphone, misalnya kamu 100 meter dari rumah, kemudian kamu klik handphone kamu, maka apa, pintu gerbangnya terbuka otomatis. Itu berarti ada IP tuh yang dipasang sebagai alat kendali di pintu rumah. IP public ya, karena kalau pakai IP IP lokal ya nggak bisa dihubungi lewat internet. Masa kamu harus bikin jaringan sendiri dari handphone kamu ke pagar kamu, kan nggak mungkin. Jadi kita numpang di internet. Nah, begitu numpang di internet, karena ada sinyal WiFi ke Telkomsel misalnya atau ke XL ya berarti bisa nyambung ke sana. Selain IP public adalah nama domain. IP public itu 128.9 berapa, sedangkan nama domain adalah alamat itu diterjemahkan ke bentuk bahasa manusianya, misalnya unpas.acid gitu ya, mail.gmail.com kayak gitu, itu nama domain. Kemudian di titiknya penyelenggara internet ada jasa switchingnya, perempatan, pertigaan, persepuluhan itu ya. Baik switching ke nasional maupun switching ke internal. Ada penyelenggara internet yang nggak punya sambungan ke internasional. Jadi kalau dia mau ke internasional, dia harus nyewa ke penyelenggara internet lainnya. Karena mungkin ya karena sewanya harus borong dulu beli koneksinya dan itu pasti lebih mahal daripada kalau hanya di Indonesia. Yang keempat namanya business colocation. Mungkin sebelum colocation ada hosting dulu ya. Nah, hosting itu kalian sering dengar apa sih hosting itu? Hosting itu penyelenggara internet punya mesin server, ada storage, ada tempat penyimpanan dan ada CPU-nya. Terus konten internet kamu, karena apa yang bisa diakses lewat internet harus menggunakan format khusus ya. Atau misalnya Google Drive juga bisa sih ya, storage tidak bisa diakses storage yang open begitu juga bisa. Nah, itu saya hosting di servernya penyelenggara internet sehingga bisa diakses oleh semua pengakses internet. Kalau saya punya mesin sendiri, saya beli mesin sendiri nih, punya rumah atau punya lemari lah ya, supaya lemari saya bisa diakses oleh pengguna internet, maka saya taruh tuh lemari saya di tempatnya perusahaan ISP, itu namanya colocation. Yang keenam, layanannya adalah akses internet melalui jaringan yang disediakan, mulai jaringan yang kita beli dan bisa nyambung ke dia, gitu ya. Nah, kalian kan beli kuota data ya. Kalau kamu pakai handphone, maka kan kamu akan membeli kuota data. Nah, kuota data itu akan dipakai oleh provider seluler untuk membayar ke penyelenggara internet. Sehingga kamu nggak langsung terhubung ke penyelenggara internet, tapi bisa nggak usah bayar ke penyelenggara internet, tapi bisa akses internet. Itu karena pulsa atau kuota data yang kamu beli akan dibayarkan ke penyelenggara internet. Dari mana dia dapat uang? Sewa oleh penyedia konten agar konten dia bisa diakses, tadi hosting atau colocation.
disewa oleh penyedia layanan untuk mengantarkan layanan ke pelanggan. Nah, misalnya eh, saya atau sebuah kantor pemerintah ya, misalnya jabar.go.id gitu. Kemudian jabar.go.id itu saya ditaruh di kantor gubernur. Nah, kantor gubernur itu supaya bisa diakses oleh masyarakat internet, maka harus nyambung ke ISP. Nah, itu berarti pemerintah Jabar harus bayar biaya bulanannya ke penyelenggara internet karena server dia tersambung ke penyelenggara internet. Jadi misalnya tadi ada kabel yang nyambung ke servernya Pemda Jabar, Pemprov Jabar, sehingga orang lain bisa nyedot, bisa ngakses ke server tersebut. Kalau nggak mau ada kabel yang tersambung ke servernya Jabar, karena itu pasti ya lebih mahal sih ya, karena ada akses internet yang masuk ke sana. Ada yang lebih murah yaitu servernya Jabar ditaruh di kantornya ISP. Nah, ada biaya sewa naruh di sana per meter servernya itu berapa. Berarti nggak usah bayar biaya bulanannya gitu ya. Biaya bulanan koneksinya nggak bayar, koneksi untuk namanya upstream ditaruh di kantornya penyelenggara internet. Lebih murah karena kita tinggal bayar biaya sewa servernya. Sewa servernya kita naruh di sana, tapi memang ada juga apa ya pintu keluar gitu ya. Maksudnya kalau keran itu kan keran keluar dan keran masuk. Kalau tadi servernya ditaruh di kantor gubernur atau gedung sate, maka si gedung satenya kan harus bayar biaya koneksi dari gedung sate ke ISP-nya. Nah, tinggal dihitung-hitung itu pasti ada tarifnya mana yang lebih murah. Disewa oleh siapapun yang butuh melewatkan datanya di dunia internet. Ya, jadi kalau kita punya sebuah aplikasi dan aplikasi kita ingin diakses oleh masyarakat, maka kita harus menghubungkan aplikasi kita, server kita ke penyelenggara internet. Itu pintu masuknya. Pintu pintu masuk atau pintu keluar ya? Pintu keluar ya. Baik, kemudian berikutnya ada orang yang berbisnisnya menyediakan konten. Penyedia konten tadi berarti bayar. Nah, bayarnya ke penyelenggara internet. Terus dia dapat dari mana uang penyedia konten? Ketika kita berbisnis konten, maka layanan yang kita berikan adalah konten itu akan dikonsumsi oleh orang, masuk ke dalam pikiran manusia. Jadi kalau kamu ingin mempengaruhi orang, gitu ya, maka ada kemungkinan orang itu terpengaruhi oleh konten kamu. Kan berarti ada motifnya ya, dan penyedia konten itu mungkin dari situ dapat manfaat ekonomi. Ataupun kalau nggak manfaat ekonomi, ya manfaat sosial, ideologi, politik, dan seterusnya. Kemudian, ketika konten itu banyak disukai oleh manusia, maka dia akan mendatangkan kerumunan manusia. Nah, kerumunan manusia itu bisa dijual kepada pemasang iklan. Jadi, penyedia konten akan mendapatkan uang dari pemasang iklan atau dia akan mendapatkan benefit dari tujuan lain, sosial politik yang walaupun ujungnya ekonomi tapi nggak langsung berupa uang. Misalnya pemerintah Indonesia punya konten, tapi kan pemerintah Indonesia dapat uang dari pajak ya. Atau misalnya ada konten penggiat Greenpeace ya itu ya, penggiat ini isu iklim misalnya ya, atau dunia tanpa sampah plastik misalnya. Ya dia akan cari uang lain dengan menyediakan konten, mempengaruhi orang, dia mencari sumber dana dari yang lain untuk cita-citanya mempengaruhi orang dan menyelamatkan bumi kira-kira begitu. Nah, penyedia layanan ini kalau di zaman internet dulu belum ada. Yang internet masanya publish ya, hanya bisa
mempublish informasi, tapi sekarang melalui internet kita sudah bisa menyediakan yang namanya layanan, interaksi layanan. Kamu bisa memasukkan data, bisa melakukan pesan barang, kemudian bisa melakukan pembayaran gitu ya. Itu disebutnya interak dan transak. Berarti interaksi layanan, misalnya kalau konsultasi begitu ya. Kalau transaksi terjadi pertukaran hak milik, itu bedanya interaksi dan transaksi. Nah, walaupun hak miliknya itu adalah contoh ya, hak miliknya itu berupa abstrak misalnya. Ketika kamu langganan bayar uang subscribing Netflix, maka kemudian kamu bisa nonton film-film Netflix. Itu kan terjadi perpindahan hak juga ya. Hak untuk yang semula tertutup untuk nonton menjadi hak dibukakan untuk bisa nonton. Nah, mereka dapat uang dari mana penyedia layanan? Ya dari uang hasil jualannya atau kalau untuk pemerintah karena menjalankan kewajiban. Misalnya kamu bisa ngurus perubahan nama di Disdukcapil hanya melalui online misalnya ya. Atau mengubah apa ya? Layanan pemerintah lapor misalnya ya, lapor ada jalan yang berlubang di daerah ini. Kemudian akan dijawab dan akhirnya dilakukan aksi. Itu interaksi. Oke. Nah, ketika ada transaksi, maka kemudian biasanya karena untuk alat tukar yang paling mudah dalam bertransaksi itu adalah uang, maka terlibatlah layanan perbankan dan kemudian ada juga jasa keuangan non perbankan yang terlibat, di mana terjadi transaksi pemindahan uang secara elektronik dengan menggunakan hukum-hukum undang-undang perbankan, atau kalau financial technology, jasa non perbankan seperti e-wallet, OVO, GoPay, dan sebagainya, dia kan nggak melayani pakai bunga gitu ya. Jadi kalau perbankan itu kan ketika uang kamu ada di sana, ada di bank itu mengendap sekian hari, ada sekian persen. Kalau eh, ya dia hanya bisa debit sih ya, atau kartu kredit lah ya. Itu juga ada hukum-hukumnya sendiri yang ada biasanya ada jasanya itu berupa bunga. Sedangkan kalau e-wallet uang saldo kamu ada 100.000 atau 500.000 atau sejuta kan nggak ada konsekuensi dari penyedia e-walletnya itu untuk ngasih bunga dan sebagainya. Jadi hukumnya memang berbeda. Nah, itu ya. Nah, jadi yang diperlukan dari kalian adalah ketika kalian sudah punya kerangka analisis ini, kemudian kalian harus bisa mengklasifikasi. Nih, perusahaan-perusahaan ini, gitu ya, termasuk diri kamu, gitu lah. Itu ada di mana di kerangka, yang tadi. Oke, kita coba analisa satu persatu ya. Dan supaya di copy aja ya. Baik, sudah terlihat ya. Sekarang kita diskusi nih, satu persatu. Kalian bahas. Coba Ega Juliana. Ini Bu, Ya, Ega Juliana. Kamu boleh pilih mana yang mau kamu bahas. Dari 9 nama itu. Dan dia masuk kategori yang mana? YouTube. YouTube. Oke. Sebentar. Ini tadi saya punya update-nya ya.
Bentar. YouTube. Oke, penyedia layanan itu saya klasifikasikan lagi supaya kamu nggak bingung. Ada dua ya, saya kategorikan. Ada layanan global dan ada layanan private. Layanan private itu layanan bukan private berarti spesifik hanya untuk orang tertentu, tapi perusahaan-perusahaan yang menjual, bukan menyediakan layanan tidak untuk masyarakat luas gitu ya. Masyarakat luas gimana sih Bu maksudnya? Maksud saya untuk spesifik isu gitu. Spesifik isu misalnya kalau kementerian itu kan alasannya pemerintah, Unpas itu menyediakan layanan akademik karena memang dia bisnisnya di edukasi gitu ya. Atau kalau misalnya Samsat itu kan ada layanan pemerintah dalam arti melayani pengurusan SIM dan seterusnya. Nah, ini penyedia layanan ada layanan global. Contohnya dia menyediakan search engine, mail server, jasa iklan, sosial media. Nah, dia akan dapat uang dari bisnis iklan dan dari data analitik. Oke, silahkan. Kamu pilih YouTube ya. Menurut kamu YouTube masuk yang mana? Penyedia konten mungkin, Bu. YouTube adalah penyedia konten. Apakah YouTube membuat konten? Kan menjadi wadah buat konten. Oke, tapi dia bukan menjadi wadah untuk menjadi wadah di mana konten bisa diakses di sana ya. Iya. Itu argumen kamu. Oke, ini memang ya bisa juga kalau asumsinya penyedia itu adalah menyediakan supaya bisa diakses gitu ya. Tapi kalau penyedia ini dalam arti membuat sih enggak ya, YouTube enggak membuat ya. Jadi menurutmu lebih ke 3 atau ke 4? Mungkin keempat, Bu, menyediakan kan di keempat penyedia layanan, mungkin YouTube juga menyediakan layanan untuk masyarakat yang ingin membuat konten ataupun iklan. Masuk gak, Bu, kalau gitu? Iya, YouTube itu lebih ke yang 4 layanan global ya. Dia adalah sosial media juga kan sebenarnya YouTube itu ya, ada komunitas. Kita bisa punya akun di sana, misalnya kontennya memang semuanya video. Bisa ada komentarnya gitu kan. Oke, berarti dia dapat uang dari Masyarakatnya maksudnya, Bu. si YouTube-nya dapat uang dari mana? Eh, Itu mungkin ya, Bu, sudah ada tuh. Sudah ada di sebelah kanan tabel. Income-nya dari mana YouTube? dari pemasang iklan sama data analitik. Apa itu maksudnya? Jadi kalau misalkan kita sebagai masyarakat ingin memasang iklan kepada YouTube, kita bayar ke YouTube gitu, Bu. Oke, kamu bayar ke YouTube. Oke, contoh yang masang iklan di YouTube misalnya siapa sih? Em, Kan ada ads ya. Suka kamu kalau ada nonton video yang nonton nonton konten YouTube yang beriklan kan kalau 3 menit gitu kan kita diselipi sama iklan kan? ya ya, Ya misalnya iklannya bisa Gojek, bisa Toyota, bisa apapun ya. Pernah? Pernah kamu disisipi oleh iklan? iya selalu. Ya, selalu. Kalau nggak kita klik kan jadi iklan terus yang muter. Oke. Jadi YouTube-nya dapat uang dari Toyota sama Grab tadi ya, atau Gojek. Nah, kalau kamu
Kamu bayarnya ke siapa? Ke penyedia konten kamu bayar nggak? Misalnya kamu Hmm, nonton, enggak sih, Bu. iya Tapi tergantung betul. konten kreatornya gak sih, Bu? Iya benar, tergantung konten kreatornya. Ya, Kalau kita beli yang premium ya, ya biasanya suka ada kan. mm-mm. Kalau beli kontennya yang di-upgrade ke jadi member atau premium, maka nggak masuk ke pembayaran iklan kan? Ya, Tapi kita bayar ke yang nomor 3 ya, ya kan? Misalnya Panji Pragiwo tuh. Panji Pragiwo itu kan dia juga ngupload konten-konten kan? Nah, kalau yang konten gratis itu kan di konten gratis itu biasanya di depan dia kalau kamu mau dengar analisis saya yang lebih lucu gitu kan atau konten-konten stand up saya yang spesial maka silahkan upgrade ke subscribe gitu ya. Terus kita bayar berapa rupiah per bulan gitu ya. Nah, itu berarti uang yang kamu bayar per bulan itu walaupun melalui Telkomsel, saya bayarnya lewat Telkomsel tuh, saya langganan Panji Pragiwo itu, nah uangnya itu oleh Telkomsel akan diberikan ke Panji Pragiwonya sebagai penyedia konten. Tapi kalau saya mengakses yang tanpa subscribe biasanya akan dimasukkan ke bisa iklan bisa tidak iklan ya. Kalau pakai iklan berarti kita suka nontonnya bosen kan karena harus nge-skip iklan. Tapi dia dapat uang dari iklan itu. Contoh misalnya ada yang ngikutin podcastnya Habib Jafar, ikutin, Bu. Heeh. Kan nggak dia pasang iklan kan? Ya, soalnya monetize AdSense-nya dimatiin sama Oke, Habib Jafar. heeh. Baik. Nah kalau seperti itu dia dapat uangnya dari mana? Kan dia berarti Habib Jafar itu nomor 3 ya? Dari endorsement, Bu? Iya dari endorsement. Atau dia adalah jadi media personal marketing kan? Ada yang endorse, ada yang karena dengan endorsement itu apa boleh dijelaskan nggak? Endorsement itu gimana model keuntungan? Endorsement tuh jadi ada barang yang dipromosikan oleh Habib Jafar dan nanti yang memproduksi barang tersebut bayar kepada Habib Jafar, Bu. Oke, kayak itu ya podcastnya Kaisang ya. Iya, Bu. Hmm. Jadi barang-barang yang ditawarkan di konten itu gitu ya. Dia dapat uang dari sana. Oke. Jadi sebenarnya iklan tapi langsung melalui dia gitu ya. Iya, Ibu. Iya benar, pintar. Atau kalaupun dia nggak dapat endorse sama sekali, kan dia jadi terkenal tuh ya, ya kan? Mungkin dia Iya, nulis Bu. buku, mungkin dia diundang jadi pembicara, bisa juga seperti itu. Uang berputarnya. Oke, bagus. Terima kasih. Barusan siapa supaya nggak saya tunjuk lagi? Tadi aku matiin video. Nggak tahu tadi siapa. Siapa yang tadi Yang YouTube tadi, Bu. yang butuh Ega kan? Yang Ya, yang Habib Jafar tadi dari endorse tadi. endorse Mike, Bu. Mika, oke, makasih Mika. Mika nanti nggak tak tunjuk lagi. Nah, berikutnya Christopher Lumban. Kamu mau pilih yang mana? Iya, Ibu. Iya, yang YouTube Apa? ini dari case yang sudah dibahas, yang kita lagi bahas, kita masukkan apa? Mengklasifikasikan. Nah, nama-nama yang saya tulis ini, dia masuk ke pemain yang mana sih di dunia internet? Paham? Itu yang lagi kita bahas. Oke, karena yang YouTube sudah, silahkan kamu pilih gitu. Di antara 1 sampai 9, sudah paham belum, Kawan? Apa yang kita kuiskan pada sekarang?
Pilih Ibu di antara tahu. 1 sampai 9, terus kamu klasifikasikan dia masuk ke yang mana. Google mungkin, Bu. Google, oke. Masuk ke yang mana Google? Oh, ini penyelenggara internet yang nomor 2, Ibu. Google penyelenggara internet. Iya. Apakah Iya, Google bukan, Bu? apakah Google menjual IP publik, nama domain, jual jasa layanan switching, hosting, kemudian fasilitas untuk akses internet? Tidak. Atau enggak sama kayak YouTube tadi, Bu, Oke. masuk ke Ya, penyedia layanan ya, layanan global. Oke. Ya, jadi keempat. Dapat uang dari dari pemasang iklan, ada juga sama data analisis. Mm-mm. Itu Apa yang income-nya kan udah disediain. data analitik maksudnya seperti apa? Coba sebutkan. Yang dimaksud di situ data analitik itu contohnya gimana? Ada yang bisa ikut menjelaskan bagaimana Google bisa jualan dapat uang dari data analitik? Ada, silakan. Langsung open mic-nya. Ayo, silakan. Ibu, saya boleh ngejawab lagi gak, Bu? Ya, boleh Mika. Silakan Mika. Data analitik itu memberikan keuntungan bagi bisnis dengan memberikan perhitungan yang lebih akurat, Ibu. Dengan menggunakan data analistiknya, Ibu. Bisa bisa lebih di ini kan? Apa? Contohnya seperti apa sih? Ada tuh di filmnya apa? Sosial Dilema itu. Ayo, ada di filmnya Sosial Dilema itu. Contohnya, Ibu, kayak Hmm? kayak data analitik ini tuh bisa dapat memperkirakan tren yang ada di masa depan, Ibu, terus pengambilan keputusan bisnis, terus meningkatkan efisiensi serta mempelajari tren yang sedang berlangsung. Jadi karena mengikuti tren tersebut sehingga bisa menghasilkan keuangannya lebih besar lagi, Ibu. Ya kalau jualan maka laku gitu ya. Jadi misalnya contohnya pas musim hujan begini ternyata dari Google Trend, oh ternyata orang mayoritas kata kuncinya apa tuh? Payung misalnya ya. Nah, nanti dia akan banyak jualan memberikan informasi ke para pedagang untuk tadi menjual yang lagi tren supaya manfaat ekonominya lebih bagus. Oke, ya betul, bagus.
Baik. Sedikit saya contohkan ya, yang Google Trend mungkin kamu nggak pernah lihat, nggak pernah masuk ke sini. Sudah terlihat? Ini ya. Ini misalnya saya lagi menganalisis, melakukan aksi marketing untuk destinasi wisata di Indonesia. Ini setahun setahun terakhir bisa sekian tahun terakhir gitu ya, 5 tahun terakhir juga. Terus kemudian saya mau bandingkan Labuan Bajo dengan Borobudur itu lebih diminati mana sih? Ini kalau kita mau jual paket travel misalnya ya. Terus, atau misalnya ada event apa sih yang menyebabkan, nanti kalau bisa lebih detail kita pakai Google yang lain lah ya. Tapi ini misalnya dari tren kata kunci juga bisa, tapi memang kita harus memasukkan kata kuncinya. Bisnis. Dan kalau mau lebih dalam menganalisa di sini ya harus bayar ke Google-nya. Ini misalnya ada apa untuk travel analytics center. Ini for travel commercial partner only. Berarti kalau saya jual jasa travel, saya langganan ini untuk melihat orang itu bergeraknya ke arah mana sih, sehingga kalau saya bikin paket-paket travel untuk wisata atau bepergian juga seperti itu saya bisa mengambil keputusan. Kemudian ada analisis hotel, ada analisa destinasi. Dari apa? Dari orang searching di Google, dari misalnya atau misalnya dia kerjasama dengan Traveloka, wah itu bisa bisa banget menjual data analitik. Oke, bisa difahami ya? Kita balik lagi ke sana. Mana tadi PowerPoint saya? Ya, 15 menit lagi. Saya tunjuk sekarang Syira Aulia Zahra. Iya, Bu. Silahkan. Yang Twitter, Bu. Twitter, oke. Yang mana Twitter? Yang keempat, Bu, penyedia layanan juga. Karena termasuk sosial media. Baik. Apakah di Twitter ada iklan? Apakah Twitter dapat uang dari iklan? Kalau nggak salah, pernah lihat ada iklan sih, Bu. Tapi jarang. Iya, itu pengguna Twitternya yang memang iklan. Masang iklan buat dirinya kan? Iya, tapi Twitternya sendiri nggak mendapatkan uang dari iklan. Dia nggak jualan jasa iklan. Padahal Twitter ini punyanya Elon Musk ya. Sekarang dibeli sama Elon Musk. Nah, dia hanya jualan data analitik. Dari obrolan orang di Twitter, nah, dia bikin data analitik. Dan dari data analitik itu dia bisa jualan untuk jualan produk dia sendiri ataupun dijual ke orang lain sebagai paranormal ya, konsultan bisnis dan konsultan politik. Tapi yang terjadi adalah kalau misalnya saya sebagai peneliti politik misalnya pengen menganalisa sentimen masyarakat Indonesia, kalau saya mau ngambil data dari Twitter beberapa waktu yang lalu gratis, kalau sekarang harus bayar. Nah, dapat uang dari situ. Di Twitter menyediakan API, fasilitas untuk kita ngambil data, mau datanya apa begitu ya, dan nanti kita bayar. Nah, itu dia dapat uang dari sana. Oke, Sira, makasih itu ya. Jadi Twitter dari data analitik, bukan dari iklan ya. Kalau iklan itu dia masang sendiri. Saya anggota Twitter masang sendiri untuk diri saya sendiri dan boleh-boleh aja. Apapun konten yang ada di situ nggak melarang Twitter. Zuan Purba. Iya, Bu. Ya,
Silahkan. Netflix, Bu. Netflix, oke. Netflix masuk yang mana? Netflix masuk ke sama, Bu, kayak YouTube tadi, Bu. Masa Netflix kayak YouTube? Sama ya? Beda, Bu. Netflix berbayar. Iya, Netflix berbayar ya. Jadi masuk ke mana? Ada nggak film di Netflix yang gratis? Tidak Ada nggak? ada, Bu. Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Oke, jadi dia adalah Penyedia konten, Bu. iya penyedia konten dan income-nya adalah mungkin harus saya tambah tuh ya, subscribing fee ya. Bukan hanya reseller jasa memasang iklan, tapi dari subscribe ditambah tuh yang nomor 3, subscribe dari iuran pelanggan. Nah itu. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ke Ocha Safriani. Iya, Bu. Silahkan Ocha. Kamu mau pilih mana? Tadi Netflix sudah. Bentar, Bu. Telkomsel, Telkomsel, oke. Apa Telkomsel? eh, Bisnisnya? penyelenggara internet. Oke. Iya. Bukan. Telkomsel itu lebih ke Jaringan. nggak ada di sini sih saya. Dia penyelenggara jaringan, tapi jaringan yang wireless. Oh, iya, Bu. Hanya memang dia nanti mengkoneksi, menyediakan jembatan ke penyelenggara internet. Gitu ya. Penyelenggara jaringan non-kabel. Itu Telkomsel. Oke. Sudah. Netflix sudah. Biben Maula. Ya, Bu. Kamu pilih yang mana? Apa ya? Yang fintech. Gak ada fintech. Yang mana? Oh, bukan, maaf. Yang itu deh, yang apa? Yang Twitter. Twitter sudah. Yang diwarnai merah berarti sudah dipilih. Oh, detik.com. Detik.com. Oke. Dia masuk kategori yang mana? Kalau menurut saya itu, Bu, penyedia konten. Penyedia konten. Detik.com masang iklan? Ya, kayaknya sih kalau waktu saya sering akses, iya sih. Suka ada iklan muncul. Banyak ya? Oke. Iya, Bu. Rizkia Kamila, Ya, silahkan. saya pilih APJII. Abji. Nah, itu Abji. APJII. Asosiasi Asosiasi. Pengguna. Bukan pengguna. Apa sih, Bu? Ya kan kamu bisa akses internetmu. Apa? Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Iya, betul. Jadi dia nomor berapa? Antara nomor 1 atau nomor 2. Kamu lebih nomor condong. 2. Iya, nomor 2. Oke, betul. Dia nomor 2. Ya, Bu. Jadi kalau ISP itu tidak berasosiasi, bayang ya tadi, maka dia hanya terisolir di danau-danau anggotanya aja. Nggak bisa menghubungkan
masyarakat yang mungkin terafiliasi ke ISP yang beda-beda. Maka di sini dibuat asosiasi sehingga tadi saya sudah sebutkan ya, APJI inilah yang menjadi pengelola IIX, Indonesia Internet Exchange. Oke. Riki Satria. Ya, Bu. Ya, coba kamu pilih yang mana? Narasi TV, Bu. Narasi TV yang mana? Kategori yang mana? Penyelenggara jaringan yang kabel. Narasi TV, penyelenggara jaringan. Dia bisnis jaringan kah? Narasi TV, tahu kamu Narasi TV? Yang punyanya itu Mata Najwa. Penyedia konten. Iya, dia penyedia konten ya. Penyedia konten. Di endorse atau dia reseller jasa pemasaran iklan. Oke, terakhir Erika Chelsea. Ya, Bu. Terakhir Unpas ACID. Ya, Bu. Masuk yang mana? Kayaknya itu 4. Oke, 4 yang bawah ya. Interaksi layanan dan transaksi layanan. Ya. Nah, kalau misalnya bankmandiri.co.id, bankmandiri.company in Indonesia, itu websitenya sendiri sebagai penyedia layanan gitu ya. Nah, tapi ketika dia berada di Tokopedia atau ketika dia berada di Shopee, maka Bank Mandiri di situ atau misalnya ShopeePay itu sebagai layanan transaksi pembayaran ya, payment gateway. Nanti payment gateway itu sendiri sebenarnya ada lagi sih ya, pengusahanya. So, pengusaha jasa layanan switching keuangan itu ada sendiri. Ya dia jasa keuangan aja, jasa pembayaran. Oke, baik. Sebentar, ternyata masih ada satu ya. Saya pikir belum selesai. Oke, ini bukan hukum ekonomi tapi karakteristik produk di internet ekonomi. Oke. Yang pertama adalah internet dan informasi merupakan layanan yang bersifat publik atau private. Artinya, kalau kita punya produk yang bisa didelivery lewat internet, berarti produknya harus digital. Kalau deliverynya harus lewat internet, nggak bisa baju atau kaos kaki gitu kan, atau makanan kan nggak bisa didelivery lewat internet, harus didelivery oleh si mangkosennya kan. Tapi informasinya bisa ditukar-tukarkan lewat internet. Cuma kalau kamu jualan lagu, jualan film, jualan novel, itu kan bisa di-delivery lewat internet. Atau tadi layanan komputasi itu yang ngitung, menganalisis, itu bisa. Nah, kalau kalian punya produk yang bisa di-delivery lewat internet produknya, tidak hanya informasinya, maka cara jualannya adalah bisa bersifat private, contohnya Netflix, atau kamu jual publik, sehingga nanti kamu dari publik yang mendapatkan informasinya itu kamu dapat iklan. Karena nggak mungkin kalau udah publik, kan publiknya paling bisanya adalah itu ya, kenceleng ya, saweran kan ada kan? Contohnya misalnya si musisi Jogja Project itu kan ada kenceleng lewat YouTube-nya ya. Dia ngamen gitu kan, kayak ngamen, silahkan kalau mau ngasih uang, dia sediakan QR code-nya. Nah, bisa juga, paling seperti itu, tergantung kerelaan orang yang merasa terhibur, terus kemudian dia, seperti kalau kamu di restoran, di kafe-kafe, oh ada yang ngamen, terus kamu masukin uang. Itu publik. Kemudian, produk informasi itu bersifat high fixed cost. Jadi, untuk biaya pembuatannya, itu mahal. Tetapi ketika dia didistribusikan, direproduksi ulang, sehingga jumlahnya berlipat-lipat, itu nol, nggak ada biayanya. Ya contohnya tadi misalnya lagu atau bikin film. Itu kan dari ngarangnya, rekamannya, kalau bikin skripnya, dubbingnya, ngeditnya gitu ya, sampai jadi sesuatu yang layak
atau akan dikonsumsi orang dicari, itu kan biayanya mahal. Tapi kalau udah jadi, mau dikopi berapapun, nol. Maka kalau jualan produk yang informasi ini, supaya kamu nggak rugi. Jadi biaya penjualan pertama itu harus menutupi yang high fixed cost ini. Kenapa? Karena berikutnya sangat rawan dibajak, gitu ya, sangat rawan dibajak. Di film-film di Netflix aja bisa direkam kan? Kemudian disebarluaskan lewat Twitter, lewat apa gitu. Ya, tapi tetap aja kenyamanannya akan beda kalau kita langsung nonton di Netflix. Atau kalau ketahuan bisa di-ban akunnya gitu ya. Ya, ada polisinya juga. Oke, jadi jangan berpikir kalau yang jualan nanti 1 juta kali sekian, maka saya akan bisa dapat uang dari yang 1 juta itu. Ya, itu kurang aman. Itu harusnya untungnya aja. Jadi ketika dia dirilis pertama, maka carilah orang yang berani membeli produk kamu itu sehingga biaya pembuatannya plus sedikit keuntungannya tertutup. Nilai dari informasi tidak bergantung pada biaya pembuatannya, melainkan ditentukan oleh value bagi konsumen. Jadi sangat tidak bisa kita bikin produk informasi itu tanpa need assessment yang bagus gitu ya. Kita merasa ini bagus ya, kalau nggak laku, nggak disukai ya tetap aja nggak ada yang beli. Kalau mobil gitu kan ada barangnya gitu ya, ada besi yang kalaupun orang nggak suka bisa dijual kiloan besinya misalnya. Tapi kalau di informasi nggak begitu ya, kalau nggak berguna, nggak dirasa bermanfaat ya zero dia value. Era sekarang pada kondisi wealthy of information creates poverty of attention. Jadi ketika sekarang banjir informasi dunia ini, maka secara paradoks keseimbangan alam itu membuat kita sekarang miskin dengan perhatian. Ya, kamu kan misalnya merasa lonely di tengah keramaian gitu ya, karena kamu merasa nggak ada orang yang memperhatikan kamu. Kenapa banyak orang yang sudah muncul di mana-mana dengan informasinya, orang sudah banyak yang siap untuk diperhatikan gitu. Jadi dunia sekarang mengalami poverty of attention, miskin perhatian. Nah, di dalam dunia ekonomi, sesuatu yang jarang atau jarang dicari orang itu akan menilai ekonomi mendapatkan value yang tinggi. Maka sekarang kalau kita jualan konten, sebenarnya kita hampir nggak bisa jual kontennya gitu ya. Yang terjual nanti adalah perhatiannya. Ini hukum di iklan sih, hukum di iklan seperti itu. Tapi kalau misalnya Netflix gitu ya, Netflix itu kan informasinya dibuat private, sehingga dia scarce atau jarang. Makanya orang mau bayar. Tapi kalau dibuka publik, orang siapapun bisa mengakses, ya itu akibatnya yang bisa dijual adalah orang yang ngeklik. Nah itu yang bisa kamu uangkan. Kalau konten kamu ada 1.000 orang yang ngeklik, 1 juta orang yang ngeklik, nah, maka kamu dapat dari biaya iklan, reseller iklannya YouTube. The economic of attention. Siapa yang nge-like, siapa yang ngeklik, disitulah kamu akan dibayar. Apalagi ada model iklan pay per click. Technology creates information good accessible, so it's more valuable. Dari pandangan positif, teknologi informasi itu membuat produk-produk yang berupa informasi itu lebih mudah diakses, sehingga makin banyak pasar yang bisa kamu sasar. Jadi di satu sisi IT itu membuat kemungkinan dibajaknya tinggi gitu ya, tapi di sisi lain kalau nggak ada teknologi informasi ya film kamu yang nonton sedikit. Netflix itu kan sekarang pasarnya sedunia. Kalau satu orang sedunia itu kan volume sedunia kan 8 miliar ya. Dari 8 miliar itu kalau 1 miliar aja sebulan langganan 50.000. 50.000 kali 1 miliar penduduk di dunia, maka dia sudah punya uang 50.000 miliar. Belum 1 triliun sih ya, itu per bulan. Information goods, barang-barang berupa informasi, experience good every time they consume. Experience goods artinya adalah konsumen perlu mendapatkan pengalaman dulu terhadap produk atau layanan yang dijual. Baru tahu bagaimana nilai dari barang tersebut.
Hal ini memerlukan teknis khusus untuk mekanisme promosi dan transaksi penjualan. Ya, yang paling gampang dicontoh dilihat adalah film itu trailernya terlihat sangat eksotik dibandingkan dengan filmnya sendiri, gitu ya. Nah, si pembuat trailer itu kan harus pinter-pinter mana nih yang ditaruh di trailer sehingga kemudian orang tertarik untuk benar-benar bayar tiketnya dan nonton dari jam 0 sampai 2 jam dengan trailer yang hanya 15 menit. Atau mungkin nggak sampai 15 menit, 5 menit gitu ya. Itu information goods atau barang-barang yang berupa informasi itu cara menjualnya seperti itu. Kalau dia nggak tahu ini seperti apa sih barangnya, ya dia nggak akan beli. Beda dengan jualan baju, bisa dicoba gitu ya. Jualan mobil juga bisa dicoba di test drive. Kalau oke beli, kalau nggak jadi. Sedangkan kalau informasi, ya udah deh aku nonton dulu. Nanti habis itu aku beli, ya nggak bisa lah dia sudah nonton gitu ya. Nah itu liku-liku orang berjualan di internet. Ya, semoga ini menjadi pengetahuan dan inspirasi kamu, serta nanti kalau kalian menjadi pelaku di ekonomi internet, relatif sudah paham. Demikian, terakhir sebelum kita tutup, apakah ada yang terlewat belum di absen? Oke, kalau tidak ada, Bu, maaf. Reka Sovanka sudah? Sudah. Oh, sudah ya, Bu. Terima kasih, Ya. Bu. Oke, terima kasih ya. Kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.